ini dari 10.000 dari KPK ya. Kemudian ini dari Catin ya dia, tadi saya sebutkan dari Catin. Makanya kita intervensi penanganan stunting ini bukan pas waktu ibu hamil saja sampai anak 2 tahun, tapi waktu anak SMP SMA ya, mereka kita kasih tablet tambah berat ya, FP ya, untuk supaya ibunya nantinya kalau jadi ibu dia tidak anemia ya. Kenapa kok tidak boleh anemia? Karena kalau ibu hamil yang anemia nanti melahirkan anak yang berat badan bayi rendah, akhirnya juga stunting anaknya, bayinya kecil tuh. Kok anak saya lahir kecil, kata nenek-nenek nggak apa-apa kalau bayinya cepat. Kalau itu salah ya, bayinya gede juga disesar bisa ya, betul ya. Bayi itu minimal 22 kilo, minimal itu 2 kilo 8 on ya. Untuk kalau kurang dari itu dianggap idealnya ya. Ada yang bayinya lahir 4 kilo, ada yang tidak. Ayo apalagi anak pertama, keluarnya susah banget gitu. Karena perlu saya salah ya, lanjut. Masyarakat intervensi ya, stunting di Kabupaten Tangerang ini yang kita fokuskan adalah anak di bawah 2 tahun, balita ya, balita ya. Apa yang terjadi jika anak kurang gizi ya, pertumbuhan otak terhambat ya, tidak cerdas. Mungkin ibu-ibu di sekolah mungkin ya dulu pernah mengalami setiap anak mungkin kecerdasannya lain-lain ya Bu ya. Itu mungkin ada pengaruhnya dengan asupan gizi yang mereka dapat ya. Karena memang tingkat ekonomi mungkin beda-beda ya. Makanya stunting ini masalahnya kompleks ya, bukan cuma gizi saja, mungkin orang tuanya nggak bisa kasih gizi yang bagus karena cara ekonominya tidak memungkinkan gitu. Jadi menyangkut juga ekonomi rumah tangga, mungkin pekerjaan orang tuanya atau apa ya, bisa juga pola asuh yang nanti saya jelaskan. Anak tidak cerdas, pertumbuhan jasmani dan perkembangan kemampuan anak terhambat dan anak menjadi pendek ya. Tetapi begini, pendek itu belum tentu stunting, belum tentu kurang gizi ya. Pendek bisa juga karena keturunan ya gitu. Harus makanya perlu diperiksa secara teliti penyebabnya apa ini gitu. Nah kebetulan di Puskesmas Jambi, di puskesmas yang lain juga ya, kita didatangkan dokter khusus anak, dokter spesialis anak sebulan sekali. Kita anak ini stunting atau karena turunan atau karena penyebab lain ya. Terus yang kedua, anak menjadi lemah dan mudah sakit-sakitan ya. Anak sulit mengikuti pelajaran ya. Ada anak juga ada yang ngantuk diajar sebentar aja udah tidur, bisa juga ya. Nah itu ya. Terus setelah dewasa akan sulit mendapatkan, mungkin karena pendidikannya kurang ini, jadi mohon maaf sekolahnya terganggu, mungkin juga ijazahnya kurang memadai untuk mencari pekerjaan, akhirnya begitulah ya. Lanjut Bu. Ini ya, tadi sudah saya jelaskan sedikit dari KPK ya. Lanjut Bu. Nah ini siklusnya ya Bu, tadi ya.
ini perkembangan sistem metabolisme tubuh memberikan sisi kekebalan insulin. Nah, tadi saya jelaskan ini sekilas saja ya bilang, mungkin saya percaya mudah. Makanya kita perlu saling ngomong aja ya. Ini makanan sehat yang serta hamil ya. Lanjut ya. Gizi seimbang ya, gizi seimbang periksa kehamilan secara teratur minimal 6 kali dalam masa kehamilan ya. Batasi konsumsi garam, minum air putih yang banyak, konsumsi tablet dan tablet dalam darah ya. Ini yang perlu saya jelaskan ibu-ibu dalam rangka kita pemberian tablet tambah darah di sekolah dan ini khususnya SMP dan SMA. Kenapa SD kok ya dikasih? SD belum Bu ya, karena masih jauh dari masa kehamilan ya. Ya, barangkali kadang Bu kita kasih diminum sekali, yang lain diminum lagi. Banyak kejadian seperti itu. Akhirnya kita tes lagi, hasilnya masih rendah. Nah itu makanya saya minta bantuan ibu-ibu sekalian dalam rangka supaya pemberian tablet MG supaya jangan sampai anak-anaknya itu kadang kita tanya ya tugas kami ke SMP kok masih rendah berarti saya ini karena gede ya itu ya tapi ada masalah sebenarnya kan gede gitu ya. Kalau kita di puskesmas sudah saya instruksikan bidan yang menolong lahiran langsung begitu lahir langsung ditempeli di dada ibunya. Kebetulan kita bekerja sama dengan ibu-ibu kepala sekolah, ibu-ibu guru dalam rangka bias di sekolah ya. Hasil eksklusif hingga 6 bulan. Hasil eksklusif susu aja tanpa diberikan makanan tambahan. Tetapi kalau menyusui tetap sampai 2 tahun. Ini ya, bagaimana kira 1000 ABK terabaikan ya. 1 jangka panjang risiko obesitas dan penyakit kronis diabetes dan tetap ya. Jadi yang dinamakan 1000 ABK kita abaikan kejadiannya bisa obesitas ya. Obesitas kenapa? Karena mungkin isinya itu tidak isi yang tadi yang komplek tadi, tapi mungkin anaknya misalnya dikasih susu formula ya, misalnya susu formula itu formula ya dengan model susu ya, kebanyakan ada buahnya banyak ya, apalagi susu yang coklat ya, saya tidak menggunakan merek ya ada buahnya banyak dan itu menyebabkan obesitas ya, menyebabkan obesitas akhirnya terjadi diabetes, akhirnya terjadi berbagai komplikasi yang lain ya, karena awal mula penyakit komplikasi itu awalnya di diabetes mellitus ya. Sekarang penyakit sekarang cenderungnya bukan kayak dulu. Kalau dulu penyakit menular ya, dulu penyakit misalnya tipes ya, ada penyakit demam berdarah juga masih banyak, tapi tidak seperti dulu ya, terus kolera ya. Sekarang cenderung penyakit tidak menular, itu tadi diabetes mellitus, tensi ya, jantung, kanker ya, dan itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya. BPJS sekarang sudah semakin apa ya, semakin seleksi ya. Makanya kita di puskesmas disuruh mengecek PKB di sekolah itu tujuannya
ada anak yang usia SMP dia udah diambil. Ini salah siapa? Ya, mungkin dari 1000 hari KPK terabaikan, ya, sama ibunya biar anaknya dulu kan anak bayi itu kan nggak tahu rasa ya, anak bayi itu rasa manis rasa ini nggak tahu ya. Ibunya terlalu dini memperkenalkan gula kepada bayinya. Ibunya anaknya kalau nggak dikasih gula, susu nggak dikasih gula, ya itu nggak mau minum susu akhirnya. Nah begitulah turunan tidak kecerdasan anak dia melakukan privacy telah risiko melahirkan PPR. Dalam waktu yang lama kronis ya, bukan sebulan 2 bulan apalagi sehari 2 hari, jadi sangat kronis dari dulunya ya. Ayo umur sama beda tinggi ya, 8 juta pada 2018 anak Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan ya, 37,2%. Prevalensi stunting di Indonesia artinya dari 3 anak 1 yang stunting ya. 60% pada tahun 2019 akan ditambah pada tahun 2019 kabupaten kota menjadi fokus penurunan stunting ya. Sekarang mulai Bapak Presiden ya menginstruksikan kepada Bapak Kepala Daerah ya, Bupati untuk bareng-bareng melaksanakan penanganan stunting. Sekarang di Kabupaten Tangerang ini setiap OPD ya, kita di puskesmas ini ada 44 puskesmas, itu dibagi beberapa OPD yang bersangkutan mengawasi puskesmas dalam rangka penanganan stunting. Ya, kebetulan kalau jadi dinas kesehatan, dinas pendidikan, puskesmas mana itu apa saya belum bisa. Ya, begitu. Lanjut. Anak sehat, anak cerdas, ceria dan kreatif, berakal mulia, terpenuhi kebutuhan masing-masing siswa. Asal kebutuhan makan, stimulasi mental yang merupakan cikal bakal untuk proses belajar anak. Ya, asli kebutuhan emosi dan kasih sayang. Ya, anak itu tidak cukup dikasih makan doang, ya tidak perlu dikasih kasih sayang. Apalagi anak SD. Itulah anak saya udah kerja semua ya, yang kecil kuliah, bukan ada orang kecil. Itu saya juga asik ya, harus asik. Saya udah hampir 20 tahun sama lagi pensiun. Gak pantas untuk punya anak kecil betul. Tapi itu kebenaran ya. Asik ya. Ya, ini apa yang harus dilakukan? Kenapa penting untuk rumah saya ya. Lanjut. Ya, selamat kehadiran. Lanjut. Memastikan isi seimbang udah paham semua ini. Ini tes kebugaran psikologis ya. Ya, mesti cara pakai musik pengasuhan 0 sampai 12 bulan. Ya, itu. Perkembangan bayi ya. Lanjut. Perkembangan motorik kasar ya. Di sini tulisannya ya, ada periode tertentu ya, anak umur 0 1 bulan itu bayi itu menyampaikan ya, kecil-kecil ya, menggerakkan anggota motoriknya. Nanti ada bedanya dari begini baca ya, 1 sampai ini agak penting dalam perkembangan bayi usia 0 sampai 12 bulan ya, saat
untuk aktivitas tubuhnya. Gimana Ibu? Oh, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, ada seorang ibu muda. Ya. Saya dengerin dulu. Silakan Bunda berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kalian ini pengalaman anak saya. Tetapi dari bagiku udah cukup kalau saya. Sekarang kepadanya masih makin pendek itu apa ya ada sedikit keluarga yang lebih pendek lagi. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Masalah stunting ya Bu. Ini ada hubungannya, masih ada hubungannya, tapi tadi sudah dikatakan bahwa bukan pendek aja kan kalau stunting. Ini ada sedikit permasalahan mengenai ini tubuh buka. Nah ini ada anak yang sudah SMP usianya ya sekitar 14, tapi untuk menambah tinggi badan itu sulit, walaupun misalnya sudah mulai berbagai cara, misalkan olahraga, kemudian juga ikutan olahraga lainnya ya seperti voli dan sebagainya. Tapi tetap aja badannya tidak tingginya tidak hanya aja gitu ya, terlalu tinggi, termasuk pendek ya antara teman-teman SMP-nya. Seperti ini bagaimana sih caranya untuk hidup? Dia memang lahirnya prematur Bunda ya, 6 bulan 3 minggu. Nah mungkin ada sedikit minder dari teman-temannya, karena teman-teman sekarang apalagi zaman sekarang ya Bunda, tinggi-tinggi anak-anak SMP itu ya, beda dengan kita. Kalau zaman kita mungkin gizinya kurang, beda dengan anak-anak sekarang ya Bu, pada tinggi-tinggi. Nah dia itu si anak itu walaupun keluarganya tinggi, karena dia prematur, lahirnya cuma 6 bulan 3 minggu, jadi dia tidak tinggi seperti kakak-kakaknya atau seperti orang tuanya. Nah ada sedikit keminderan. Nah dia sudah berusaha kira-kira tadi kan sudah dikatakan bahwa harus mengkonsumsi kalsium ya Bunda ya, dan juga vitamin D. Nah itu juga sudah. Nah ini apakah ada produk khusus macam apa kira-kira untuk menambah tinggi tubuh anak tersebut Bunda? Ini dulu saja ya pertanyaan saya. untuk menjawab. Nah, stunting ini pengaruh dari itu sebenarnya cuma 7%. 93% itu dari gizi dan lingkungan. Nah, faktor apa yang paling mendasar si anak itu tingginya susah? Karena pada awalnya pada saat si bayi lahir hasilnya tidak cukup, hasil fisiknya mungkin tidak mampu juga ya. Kemudian pemberian NPASI setelah perempuan, kemudian protein hewani kurang. Lalu untuk mencegah stunting atau pendek dari kata pendek dulu ya boleh tidak ke kata-kata. Untuk mencegah anak stunting atau pendek di masyarakat ini kita upayakan dengan mengkonsumsi protein hewani lebih tinggi dari biasanya. Jadi usahakan untuk ibu hamil dan balita kita setiap makan protein hewani 2 macam. Bisa kalau sama ikan atau ikan sama ayam atau variasi sebanyak itu. Tidak perlu mahal-mahal yang ada lokal di wilayah kita. Beli di tukang sayur, tidak perlu untuk supermarket yang mahal-mahal. Tidak perlu ikan tuna atau salmon. Ikan tentu proteinnya tinggi, lebih tinggi dari salmon. Ikan bungu itu proteinnya 21%, lebih tinggi, jadi tidak perlu mahal. Ikan lele, ikan belut, pokoknya produk-produk ikan laut kita yang bagus. Jadi seperti itu. Jadi usahakan